Shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Suara Marturia hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Di penghujung pekan ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang kepadamu dengan segala pengalaman kehidupan kami. Kami bersyukur karena meskipun kami harus melalui banyak hal di sepanjang minggu ini, Engkau masih boleh senantiasa memperhatikan, memberkati, dan menyertai kami. Sekarang kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Untuk itu lawatlah hati kami, ajarlah kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah judul perikop, hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mau merenungkan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca hari ini cukup menarik karena yang diceritakan bukanlah tentang sosok pahlawan yang mendapat penghargaan. Tetapi yang terjadi di sini adalah sebaliknya. Seseorang yang bertindak heroik tetapi tidak mendapatkan penghargaan. Dan sosok tersebut adalah orang miskin yang berhikmat. Dia menjadi tokoh utama dalam kisah kita hari ini. Dia tidak punya kekuatan politik dan tentu saja dia tidak punya kekuasaan untuk mengakomodir orang-orang yang ada di kotanya. Dia tidak punya sumber daya yang besar. Tetapi ketika kota tempat dia tinggal menghadapi ancaman, justru hikmat dari orang yang tidak diperhitungkan inilah yang menjadi jalan keselamatan. Di sini kita menemukan kejutan bahwa yang menyelamatkan kota bukanlah orang yang paling kuat, tetapi justru orang yang mempunyai hikmat. Saudara-saudara, ini penting bagi kehidupan kita karena kadangkala kita melihat bahwa pengaruh seseorang itu ditentukan oleh seberapa tinggi posisinya, popularitasnya, kemampuannya berbicara, kekayaannya, pendidikannya. Tetapi pengkhotbah di sini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu semua itu bisa menjadi tidak berarti. Karena yang dibutuhkan adalah hikmat. Hikmat bukan soal kepandaian kita dalam mengetahui banyak hal. Hikmat merupakan kemampuan untuk melihat apa yang benar dan bertindak dengan tepat ketika keadaan tidak mudah. Tetapi di sini ada sebuah ironi karena di ayat yang ke-15 menunjukkan bahwa setelah orang miskin itu menyelamatkan kota, tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Bayangkan bagaimana
Dia telah melakukan sesuatu yang besar. Dia telah memberikan kontribusi yang nyata bagi kotanya. Tetapi namanya hilang begitu saja dari ingatan. Bukankah ini juga sering menjadi pengalaman manusia? Kita pernah membantu seseorang, tetapi kemudian dilupakan. Kita pernah bekerja keras, tetapi yang menerima pujian justru orang lain. Kita pernah memberikan yang terbaik, tetapi tidak ada yang mengatakan terima kasih. Kita pernah menjadi alasan orang bisa berdiri kembali. Tetapi ketika mereka menjadi kuat, mereka tidak ingat lagi siapa yang pernah menolongnya. Dan pada titik ini firman Tuhan membawa kita kepada sebuah pertanyaan. Mengapa kita melakukan kebaikan? Apakah karena kita ingin dikenang? Apakah karena kita ingin mendapatkan pengakuan? Ataukah kita mampu melakukan yang benar bahkan ketika tidak ada orang yang mengingat nama kita? Pengkhotbah di sini tidak hanya berbicara tentang hikmat. Dia sedang membongkar ketergantungan manusia kepada pengakuan. Kadang-kadang yang membuat kita kecewa bukan karena pekerjaan kita gagal. Kita kecewa karena pekerjaan kita berhasil, tetapi orang lain tidak melihat bahwa kita lah yang mengerjakannya. Kita tidak hanya ingin melakukan sesuatu yang baik. Kita juga ingin diketahui sebagai orang yang melakukan kebaikan itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa nilai sebuah kebaikan tidak jadi lebih kecil hanya karena manusia atau orang lain tidak mengingatnya. Ayat yang ke-16 kemudian mengatakan hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Jadi pengkhotbah di sini bukan berarti bermaksud bahwa kekuatan itu sesuatu atau kekuasaan itu sesuatu yang tidak berguna. Baginya kekuatan, kekuasaan, keperkasaan itu punya tempat tersendiri. Tetapi kekuatan tanpa hikmat bisa menjadi berbahaya. Kita bisa punya tenaga tetapi tidak tahu kemana kita harus berjalan. Kita bisa punya kemampuan, kecakapan tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kita bisa punya kuasa tetapi itu justru bisa menghancurkan orang lain. Karena itu hikmat lebih penting daripada sekedar kekuatan, kekuasaan, dan keperkasaan. Dan pengkhotbah di sini kembali menekankan ironi soal bagaimana hikmat orang miskin itu diremehkan. Jadi sesuatu yang baik belum tentu langsung dihargai. Perkataan yang benar belum tentu langsung didengar. Orang yang bijaksana belum tentu langsung mendapatkan tempatnya. Dia tidak begitu saja diterima. Dan ini menjadi realitas kehidupan yang perlu kita terima dengan dewasa. Jangan mengukur kebenaran hanya dari seberapa banyak orang menghargainya. Jangan mengukur nilai pelayanan kita hanya dari seberapa banyak orang memujinya. Jangan mengukur kesetiaan hanya dari seberapa banyak orang mengingatnya. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat yang didengar dalam ketenangan lebih baik daripada teriakan seorang penguasa di antara orang-orang bodoh. Jadi kita melihat sesuatu yang indah di sini. Bahwa hikmat itu dia tidak perlu selalu berteriak. Hikmat itu bisa jadi sering tampil dalam pembicaraan yang tenang. Hikmat itu tidak harus selalu mencari panggung. Hikmat juga tidak harus membuktikan diri. Tetapi hikmat mampu tetap melakukan yang benar sekalipun tidak mendapatkan perhatian apapun. Dan akhirnya di ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa hikmat lebih baik daripada senjata perang. Tetapi satu orang berdosa dapat merusakkan banyak hal baik. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pintar, yang berkuasa, yang perkasa, tetapi orang-orang yang berhikmat dan berintegritas. Karena satu keputusan yang salah dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun bertahun-tahun. Satu perkataan yang sembrono bisa melukai sebuah hubungan. Sebuah keserakahan bisa merusak kepercayaan. Satu tindakan yang dilakukan tanpa hikmat bisa membawa banyak orang ke dalam masalah. Karena itu saudara-saudari, mungkin hari ini kita sedang berada dalam posisi seperti orang miskin yang berhikmat itu.
Kita bekerja, kita melayani, kita menolong, kita kasih yang terbaik, tetapi tidak dilihat. Jangan segera menyimpulkan bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia, jadi tidak berarti. Karena tidak semua hal yang berarti harus dikenang oleh manusia. Mungkin ada kebaikan yang tidak masuk dalam ingatan manusia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Maka teruslah berhikmat, terus lakukan yang benar, terus melayani dengan tulus. Dan ketika tidak ada yang mengingat nama kita, biar kita tetap mengingat bahwa hidup kita pertama-tama berada di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan apakah manusia mengingat kita, tapi apakah melalui kehidupan kita kebaikan Tuhan pernah menjadi nyata. Kiranya firman ini menolong kita menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak haus untuk dikenang, tetapi setia untuk berguna dan senantiasa berhikmat. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jika kami terlalu mudah kecewa karena tidak dihargai, ampunilah kami. Ajarlah kami supaya kami memahami kalau nilai kehidupan kami tidak ditentukan oleh pujian, pengakuan maupun penerimaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kepada kami hikmat untuk berbicara ketika perlu berbicara, dan ketika diam, dan diam ketika perlu diam. Bertindak ketika kami harus bertindak, dan tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat. Bagi kami yang sedang merasa dilupakan, menguatkan hati kami. Bagi kami yang melayani tanpa banyak penghargaan, teguhkanlah setiap langkah pelayanan kami. Biar hidup kami tidak berpusat pada keinginan untuk dikenang, tetapi pada kerinduan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak semua kebaikan kita akan tercatat dan dikenang oleh orang lain. Tetapi jangan membiarkan hal tersebut membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Karena hikmat mengajarkan kita untuk tetap setia, bahkan ketika kita tidak menuai pujian. Terima kasih sudah bersama mendengarkan Suara Marturia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam setiap keputusan, dalam setiap pelayanan, dan juga tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai berjumpa kembali dalam Suara Marturia berikutnya.